Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir, salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi al-bashir, salatan taftahu lana biha abwab at-taysir wa taghliqu 'anna biha abwab at-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang disayangi oleh Allah, tidakkah kita berpikir bahwa ketika langkah kaki kita dipermudah oleh Allah menuju ke dalam rumahnya, itu artinya Allah sayang kepada kita? Itu artinya Allah telah menciptakan surga yang telah Dia persiapkan untuk kita bersama menempatinya? Tidakkah kita berpikir bahwa Allah bermaksud untuk mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan? Tidakkah kita berpikir bahwa melalui ibadah yang kita lakukan saat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita? Jikalau kasih sayang tersebut telah kita dapatkan, bahkan walau hanya satu kali saja seumur hidup, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dan yudkhila ahadan 'amaluhul jannah." Seseorang tidak akan dimasukkan ke dalam surga gara-gara amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah? Apakah Anda begitu juga wahai Rasulullah? Kata para sahabat. Beliau pun bertanya, wala ana, aku pun begitu. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih, melainkan karena Allah berikan rahmatnya kepadaku, maka berkat rahmat tersebutlah Allah menempatkanku di dalam surganya.
Jangan pernah kita pamer dengan amal yang pernah kita lakukan semasa hidup. Jangan pernah merasa yakin akan masuk ke dalam surga karena telah berbuat banyak daripada amal soleh. Apalah arti sebuah amal soleh jikalau dilakukan bukan karena Allah? Apalah arti dari sebuah amal soleh yang kita lakukan jikalau syarat dan rukunnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan baginda Nabi besar Muhammad SAW? Untuk mendapatkan rahmat Allah yang dengannya kita akan masuk ke dalam surga, tidak cukup hanya dengan beramal. Kita butuh amal yang bagus kualitasnya di mata Allah. Walaupun amalan tersebut tidak banyak, namun tulus karena Allah. Tidak diniatkan ketika beramal agar mendapatkan pujian makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin pujian, bukan ingin pujian, bukan ingin kehormatan, bukan menginginkan dunia, akan tetapi karena Allah kita beramal. Itulah amal yang berkualitas. Satu saja amal tersebut kita lakukan dan kemudian Allah ridho gara-gara amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rahmatnya kepada kita. Dan satu saja daripada rahmat tersebut sudah lebih dari cukup untuk menempatkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Namun masalahnya hadirin, kita tidak bisa yakin bahwa setiap amal baik yang kita lakukan tulus karena Allah semata. Mungkin setelah kita beramal timbul di dalam hati ini rasa ujub, berbangga diri, walaupun tidak kita katakan, namun ada di dalam hati perasaan bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Orang yang berada di samping kanan dan kiri kita tidak lebih mulia dari kita, karena kita merasa telah beramal baik di permukaan bumi ini. Itu adalah penyakit hati yang jikalau itu ada di dalam hati kita, wal'iyadzubillah, bisa dipastikan amal yang kita lakukan, sehebat apapun itu, sebesar apapun amalan tersebut, sebanyak apapun dan sering apapun kita lakukan, tak ada kualitasnya di hadapan Allah. Tidak akan Allah terima dan tidak akan membuahkan hasil rahmat, apalagi surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu untuk mengundang rahmat Allah, marilah kita berfokus untuk melakukan amal ibadah yang berkualitas. Bukan sekedar banyak. Lakukan sesering mungkin, lakukan sebanyak mungkin sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat. Namun jangan kita lupakan pula hal yang lebih penting dari semua itu, yaitu adalah ketulusan, keikhlasan dan kualitas daripada ibadah yang kita lakukan tersebut. Di dalam surah Al-Mulk, yang mungkin anak-anak kecil kita pun pada hari ini banyak menghafalnya, ayat kedua kalau tidak salah Allah Subhanahu wa ta'ala menuturkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hingga dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menguji kalian para makhluknya. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang amalannya terbaik? Mana daripada yang beramal kualitas amalnya sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak berkata siapa yang terbanyak amalnya, tidak. Akan tetapi Allah katakan yang terbaik amalnya mana. Karena Allah butuh orang yang beramal dengan tulus, bukan karena mengharap pujian-pujaan dan penghormatan dari makhluk. Waliyadzubillah. Jikalau kita beramal ibadah dan amal ibadah tersebut sesuai dengan rukun-rukun yang diwajibkan, sesuai dengan syarat-syarat yang dituntut kepada kita selaku orang yang beramal, hati kita pun penuh keikhlasan kepada Allah, dan setelah beramal tak pernah kita membesarkan kita punya diri, maka itu adalah amal yang akan diridhoi oleh Allah, yang akan menghasilkan rahmat Allah, yang nanti pada akhirnya
berkat rahmat tersebutlah Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Namun justru sebaliknya, jikalau amal ibadah yang kita lakukan terdapat unsur-unsur riya ataupun sum'ah, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati, ingin dianggap sebagai orang suci, maka artinya kita adalah al-mura'i, orang yang riya, orang yang telah berbuat syirik namun tak terlihat kesyirikan yang dia lakukan. Karena para pakar tasawuf mengatakan ar-riya'u huwa syirkul khafi. Perbuatan riya atau beramal bukan karena Allah, melainkan ingin dipuji oleh makhluk, itu sebenarnya adalah perbuatan syirik namun tak nampak. Asyirkul khafi. Dan perbuatan syirik akan Allah balas dengan panasnya azabnya di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Orang beribadah namun bukan mendapatkan surga, justru sebaliknya, dari ibadah yang dia lakukan Allah murka kepadanya. Allah memberikan dosa besar kepadanya, yang dari situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya azab yang sangat panas dan pedih sekali di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Di dalam surah An-Nisa Allah berfirman, innallaha la yughayyiru innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memaafkan sebuah dosa yang bernama syirik ataupun mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat ingin dipuji orang, pada hakikatnya seakan-akan kita menyembah Allah namun sekaligus menyembah manusia, karena tujuan kita tidak tulus karena Allah. Oleh karena itulah riya merupakan perbuatan syirik atau biasa yang disebut di dalam tengah-tengah masyarakat sebagai praktek perdukunan. Kalau praktek perdukunan dilakukan, maka itu jelas asyirkul jali, syirik yang nampak, yang membuat orang yang melakukannya merasa dia berdosa, merasa dia telah berbuat hina dan keji, merasa telah melanggar aturan syariat. Namun ada orang-orang yang menyembunyikan dirinya di dalam bungkus ketaatan, namun ternyata karena tujuannya bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak beda dan tidak ubah dirinya, sama seperti orang yang melakukan praktek perdukunan. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita lebih mementingkan lagi kualitas ibadah kita, hingga semua ibadah yang kita lakukan bisa mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang dari situ kita semua akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalamnya. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullah al-malikil alam. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatiha lima ughliq wal khatimi lima sabaq, ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا فيه من الصلاة والسلام على النبي الكريم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.